levelnya 5 ya, terkait dengan IQ-nya dia yang memang berada dalam taraf superior yaitu 121. Penalaran verbal itu juga dia bagus. Ya, itu menjadi kekuatan dia. Artinya adalah dia bisa mengolah informasi dalam bentuk bahasa, baik lisan dan tulisan. Dia pun bisa berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Nah, kalau umpamanya Anda nih mau ke luar negeri atau sekolah di luar negeri. Nah, ini kemampuan verbalnya bagus ini membuat Anda itu bisa menangkap informasi yang berhubungan dengan bahasa. Jadi biasanya TOEFL-nya dia bagus, kemampuan untuk belajar yang berhubungan dengan bahasa dia bagus, gitu ya. Itu menjadi potensi dia. Nah, penalaran numerik berada dalam kapasitas yang cukup memadai. Artinya adalah orang ini bisa mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan angka-angka pada taraf yang cukup. Artinya dapat sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang diberikan pada saat itu. Jadi bukan sesuatu yang menonjol banget, tapi cukup menanggapi stimulus yang ada, menanggapi aja gitu ya. Nah, kalau penalaran verbal, non-verbal ini, itu biasanya untuk bagian eksakta atau MIPA. Yaitu biasanya berhubungan dengan daya bayang ruang terkait dengan ilmu-ilmu umpamanya fisika, ya, rancang bangun ruang. Namun demikian, perlu diketahui bahwa penalaran nonverbal itu bisa merupakan salah satu indikator dari prediksi bahwa orang itu bisa ke level manajerial level. Kalau manajerial level itu adalah seseorang yang bisa melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan konseptual. Ya, jadi konseptualnya dia bagus, yang berhubungan dengan strategik. Biasanya dia kayak business development, dia itu sebagai jadi dia bisa memikirkan umpamanya rencana bisnis dalam 5 tahun mendatang. Nah, ini orang ini bisa. Ya, jadi orang itu biasanya orang-orang yang visioner gitu, seperti itu. Jadi bisa perusahaan itu mendudukan dia dalam posisi yang sifatnya konseptual, yang menuntut kemampuan konseptual strategik, gitu, yang berhubungan dengan perencanaan jangka panjang, gitu. Entah itu marketing yang sifatnya kayak bisnis intelijen, marketing intelijen. Nah, ini dia bisa. Cash flow segini, pendapatan segini, marginnya dia dapat segini. Nah, perusahaan itu akan ke depannya gimana? Perusahaannya itu akan growth atau dia akan turun. Nah, ini orang ini bisa memprediksikan. Gitu. Nah, ketelitian kerja berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam melihat kualitas pekerjaannya dia. Nah, orangnya itu teliti apa enggak sih? Orangnya berhati-hati enggak sih dalam mengerjakan tugasnya? Dia memperhatikan enggak sih kualitas hasil akhir kerjanya? Nah, ini HRD ini juga perlu untuk mengetahuinya agar dia bisa mengantisipasi nih untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya krusial. Sebenarnya sih pekerjaan semuanya harus teliti ya. Karena kan nanti berhubungan untuk next proses. Umpamanya nih, seorang payroll gitu ya, kalau umpamanya dia salah ngitung gaji, apa yang terjadi gitu ya, dia bisa koreksi atau enggak. Koreksi gaji kan nggak gampang ya. Umpamanya dia udah dapat berapa karyawannya, terus mohon maaf kami koreksi gajinya ya, jadi kami kurangin, wah bisa diamuk masa gitu ya kalau di suatu perusahaan. Nah, oleh karenanya ketelitian kerja merupakan suatu hal yang diperlukan. Kecepatan juga nih, karena berhubungan dengan tempo kerja atau deadline dari mengerjakan suatu tugas. Gitu ya. Nah, daya tahan itu berhubungan dengan keuletan, persistensi, konsistensi, kemampuan dia untuk menahan stres gitu ya.
tidak pantang menyerah. Kalau orang daya tahannya itu cukup memadai, biasanya dalam menghadapi tugas-tugas baru yang boleh bilang dia belum pernah menemuinya, dia tidak mudah stres. Setidaknya dia mencoba dulu. Ada juga orang yang belum apa-apa gitu, gila ya susah banget, apaan nih, bukan kerjaan gue banget gitu ya. Jatuh-jatuhnya adalah mental blokir. Mental blokir itu adalah dia melihatnya udah ngeper duluan gitu ya, bukan mencoba. Nah, ini sebenarnya juga kalau apa namanya Bapak Ibu juga masih daya tahannya kurang, nah itu ada strategi-strategi tertentu. Umpamanya adalah sebenarnya bagaimana mengatasi stres yang ada. Ya, jadi dilihat dulu apakah persoalannya benar-benar sulit apa enggak. Terus Anda mulai mengidentifikasi di sekeliling Anda, siapa ya kira-kira orang yang kompeten untuk mengerjakannya. Oh, ini orang ini bisa diajakin apa namanya kerjasama atau diskusi. Nah, banyak strategi-strategi yang bisa dilakukan. Ya, umpamanya kalau kelihatan susah ya, susah banget. Tapi kita bisa melakukannya umpamanya dari pertama kali menuliskan terlebih dahulu apa yang menjadi umpamanya diketahui, ditanyakan, jawab gitu ya. Kalau zaman kuliah, zaman sekolah dulu kan, kalau fisika aja, fisika susah gitu ya. Nah, itu ditulis dulu, diketahui apa informasinya, ditanyakannya apa, kemudian jawab. Sehingga tidak hanya terpaku dengan stres atau kecemasan atau mental yang disebut dengan mental blokir itu. Stabilitas emosi, bagaimana seseorang itu mengekspresikan emosinya. Stabilitas emosi itu berhubungan dengan nanti penyesuaian diri juga. Nah, stabilitas emosi adalah mood ya, biasanya itu seseorang bagaimana mengekspresikan moodnya. Apakah dia orangnya mengerjakan tugas itu mut-mutan gitu ya. Kadang kayak di atas awang-awang gitu ya dia semangatnya. Kadang dia males banget gitu ya sehingga dia sendiri susah untuk mengontrol emosinya dia. Nah, dengan adanya yang namanya self assessment ini, kita tahu nih seperti itu. Nah, kalau umpamanya HRD pun kalau mau dikasih informasi seperti ini, dia juga bisa mengantisipasi nih dan menginformasikan ke usernya. Ini kalau seumpamanya anak ini memang ada kecenderungan mudian orangnya. Oleh karenanya dalam Bapak memberikan tugas itu diajak ngobrol dulu gitu, dibawa santai dulu gitu. Walaupun nanti memang harus segera dikerjakan ya, tapi setidaknya si user atau atasan itu sudah mengetahuinya. Penyesuaian diri berhubungan bagaimana seseorang itu bisa beradaptasi atau menempatkan diri pada lingkungan yang baru. Ini juga diperlukan karena hubungannya nanti dengan kerjasama dengan bila mana untuk teamwork ya, bekerjasama dengan tim. Ya, hanya saja penyesuaian diri yang terlalu eksesif itu terlalu berlebih gitu ya, itu ada juga nggak bagusnya ya, karena penyesuaian diri yang berlebih itu membuat seseorang itu terkadang tidak mandiri, artinya dia konformis terhadap kelompoknya. Konformis itu tuh ikut-ikutan lah gitu ya. Nanti itu harus dicari tahu tuh kenapa dia ikut-ikutan? Apa dia nggak mandiri sehingga segala sesuatu itu harus ditanyakan dulu kepada temannya, atau dia tidak percaya diri, gitu ya. Tapi ini bisa menjadi salah satu indikator, ya. Nah, Anda bisa sambil melihat tuh bagaimana pencapaian dari hasil psikotes kemarin. Nah, motivasi kerja dia bagus nih, ya orang ini. Didukung sama potensinya juga yang tergolong superior. Orang ini jadi. Boleh bilang kalau umpamanya dia bisa mempertahankan, ya, walaupun ini 3 merupakan indikator cukup memadai,
Tetapi ini harus tetap diwaspadai. Karena apa? Karena ini manusia, namanya juga manusia ya. Manusia itu bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini belum ajak sebenarnya angka 3 ini. Mending dia ke kiri sekalian atau ke kanan sekalian. Jadi merupakan indikatornya itu pasti gitu ya. Nah ini bermata dua nih. Dia bisa ke kiri, bisa ke kanan, belum ajak. Nah dia motivasi berprestasi itu kuat. Orangnya itu adalah high achiever, gitu ya. Ditunjang sama potensi dia yang bagus, orang ini bisa menjadi FGTP atau namanya succession leader kalau di perusahaannya, gitu. Dia bisa apalagi dia punya strategic thinkingnya juga bagus. Nah ini kan punya korelasi tinggi ya. IQ-nya 121 superior, kemudian dia penalaran nonverbal dia juga bagus. Orang ini bisa menjadi succession leader, masuk FGTP atau MDP, Managerial Development Program. Biasanya di perusahaan-perusahaan sekarang seperti itu. Atau Fresh Graduate Development Program. Gitu. Nah, ini bagus banget bisa untuk memetakan potensi yang ada. Komitmen kerja. Dia juga komitmen kerjanya bagus. Dia orangnya bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugasnya. Nah, di bawahnya itu dia berhubungan dengan minat bakat. Ya, minat bakat itu dia investigatif. Yaitu di sini conclusion-nya atau kesimpulannya adalah menekankan pada ide-ide yang berhubungan dengan data atau kegiatan yang bersifat ilmiah. Menyukai pendidikan melalui pengamatan yang simbolik, sistematik, dan kreatif dari gejala-gejala fisik, biologis, dan kultural, sehingga mereka dapat mengerti makna dan mengontrol gejala tersebut. Orangnya itu bisa merupakan orang yang peneliti biasanya. Jadi orang itu yang benar-benar berhubungan dengan data gitu ya, mendapatkan sesuatu yang mengeksplor sesuatu. Nah ini orangnya gitu. Biasanya orang audit itu biasanya, apalagi dia ditunjang sama realistis. Nih aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan secara objektif, konkret dan berusaha memanipulasi secara fisik. Jadi ini benar-benar orang sains banget gitu ya. Scientific banget nih orang ini. Ya. Kemudian dia yang ketiga adalah artistik. Namun demikian biasanya orang ini walaupun ngejelimet ya biasanya cara berpikirnya gitu, tapi dia ada segi happy-happy-nya gitu. Jadi orangnya tuh masih suka bisa diajak hangout bareng, seneng-seneng. Nah orang ini masih bisa, walaupun mungkin penampakannya kayak kanebo kering ya, kurang ekspresif. Tapi orang ini masih diajak seneng-seneng, walaupun ya udah gitu aja gitu. Nah, dia menyukai dengan benda bebas, kurang berstruktur, tidak sistematis, memanipulasi bahan-bahan ke dalam bentuk seni atau hasil karya seni. Jadi orangnya ya memang dia bisa menyesuaikan diri, happy-happy gitu ya. Oh iya oke, yuk kita jalan yuk oke gitu. Tapi ya dia tidak terlalu nggak terlalu ini ya. Jadi ya mungkin cuma diem dan pendekatannya ya cepere aja gitu, ceper aja gitu. Nah, dia kinestetik, dia gaya belajarnya kinestetik. Sehingga saat nanti HRD mengetahuinya, dia tuh senangnya tuh belajar tapi dengan cara terjun langsung, praktek secara langsung orang ini. Gitu. Oleh karenanya, ini ada hubungannya nih dengan pemilihan bidang kerja yang direkomendasikan kepadanya, yaitu adalah programmer komputer, animator, dan IT helpdesk. Gitu. Jadi memang nih orang sains banget gitu, seperti itu. Tapi orang ini punya potensi banget juga. Nah biasanya kalau di perusahaan itu dia bisa masuk ke talent pool. Talent pool itu kalau ada kebutuhan di perusahaan itu bisa mempergunakan data itu. Gitu. Oke, kalau dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau
di sharing atau mungkin ada pertanyaan terkait dari hasil laporan kemarin? Yuk dipersilakan. Atau masih bingung? Ini saya sekarang apa kondisinya? Umpamanya di pekerjaan kok saya lag-nya itu atau saya nggak sukanya itu adalah seperti apa gitu. Nah, kita bisa di sini memberikan sharing session lah gitu. Ya, gimana? Kalau CV udah disiapin belum ya? CV atau hal-hal yang terkait. Jadi sebenarnya gini, yang apa namanya berhubungan dengan yang Zoom pertama kali mengenai webinar pemilihan karir itu kan ada salah satu peserta itu merasa salah ya memilih jurusan dia apa namanya wanita tapi dia memilih teknik mesin. Sebenarnya klien kami tuh lagi cari mau cewek mau cowok gitu ya. Yang penting dia teknik itu lulusannya D3 atau S1 gitu ya untuk bekerja di sana gitu. Sebenarnya ini merupakan ya siapa tahu jodoh ya. Jodoh kami bisa ngasih CV-nya itu ke sana. Tapi sepertinya sih dia nggak ikut di dalam kegiatan ini gitu ya. Harus nanti saya hubungin Pak Agung apakah memungkinkan bila mana ada CV drop your CV gitu. Seperti itu. Ibu, selamat pagi, Bu. Saya Pagi. izin bertanya. Di Iya. hasil kemarin itu, saya paling rendah itu di penalaran numerik. Itu bagaimana ya, Bu, caranya biar saya bisa meningkatkannya? Nah, sejauh ini kondisi Ibu apakah sedang bekerja, mencari pekerjaan atau lagi menyasar pekerjaan atau ada mungkin menyadari adanya kekurangan sehubungan dengan tuntutan pekerjaan saat ini yang sehubungan dengan numerik atau gimana ya Bu kondisinya? Kondisi saat ini saya masih mahasiswa. Jadi kalau misalkan saya itu dia lebih rendah, takutnya nanti pas nanti apply eh, pekerjaan menjadi salah satu yang pertimbangan jadi diragukan begitu, Bu. Tuh. Oh, nah Anda sekarang mahasiswa apa? Mahasiswa apa? S2, Bu, udah di penelitian akhir tesis. Tesis bidang apa Bu? Manajemen konstruksi, teknik sipil. Oh, sebenarnya sih nggak apa-apa juga ya. Kalau numerik itu kan biasanya berhubungan dengan angka-angka, walaupun ada relevansinya, tapi yang lebih penting itu kayak yang untuk abstraksi daya bayang ruang nonverbal. Nah, itu untuk bagian itu mungkin si HR-nya itu bisa untuk jadi Ibu mungkin di bagian ininya gambar-gambarnya. Terusnya bagian yang hitung kan ada tuh yang estimator ya. Bagian estimator seperti itu. Sebenarnya itu bisa bisa kalau kalau kita bekerja gitu ya, itu kan ada polanya ya. Biasanya ada yang namanya program induksi atau orientasi terlebih dahulu. Orientasi itu ada dua, orientasi untuk bidang kerjanya dan orientasi untuk uh, sistem. Artinya umpamanya ibu bagian teknik construction, nanti bekerja sama dengan siapa? Ada bagian desainer, ada bagian yang estimator, ada bagian umpamanya business development gitu, ada bagian commissioning gitu. Nah itu ada bagian-bagian sendiri. Nah itu nggak perlu dikhawatirkan sih sebenarnya, karena biasanya dan ada dikasih polanya ya. Kalau mengerjakan ini pola yang pertama kali adalah mendapatkan data, masukin data, ini cara mengolahnya, cara ngitungnya begini. Sama kayak umpamanya marketing ya, kayak marketing, oh Anda di kayak gini nih cara ngitungnya.
kalau umpamanya kamu ngasih harga ke klien, ada yang namanya pricing datar. Ini bottom up-nya segini ya. Kalau kamu ngasih diskon ke orang, ini jangan melebihi ini. Seperti itu. Ada guidance-nya. Biasanya seperti itu. Itu kita bisa beri. Setidaknya kita bisa mengantisipasi kalau dari segi ibu sendiri. Oh, saya untuk numerik tidak terlalu kuat. Gitu. Kita karena memang dari zaman dulu ya, karena kalau hubungan dengan angka gitu, terkadang kita memang menjadi momok ya, momok bagi kita sendiri. Nah, kalau ibu coba deh lihat yang menjadi keunggulan ibu, kemudian dipaparkan juga mengenai minatnya ibu gitu. Mau bertanya, Bu? Mau bertanya, Bu? Oh iya, Bu Ferencia dulu apa bisa sambil itu? Boleh. Bu Ferencia dulu ya, sebentar ya Pak ya. Kalau di yang keunggulan saya itu ada di ketelitian bekerja, daya tahan, dan komitmen kerja. Terus kemudian minat itu saya ada di enterprising, konvensional, dan artistik. Berarti Ibu mungkin kalau dari minat yang Ibu tampilkan itu, Ibu lebih pada di bagian business development. Kalau dilihat dari situ. Jadi yang ngitung-ngitung yang teknis itu kasih aja ke bagian estimator. Gitu. Sebenarnya gitu ya. Jadi interestnya Ibu itu bukan di ya technical ada, tapi bukan di bagian ya kayak technical support atau technical advisor. Kan ada tuh bagian technical advisor yang menunjang sales atau business development. Nah, Ibu seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Pak Zika ya? Oke, Pak. Gimana? Baik, Bu. Itu seandainya kita mengirim CV. Betul. Terus kita lampirkan hasil sampel ini, apakah dari pihak perusahaan menerima atau gimana, Bu? Atau sebaiknya kita tidak lampirkan atau gimana? Tolong pencerahannya, Ibu. Terima kasih. Gini, kalau lebih baik kalau menurut aku nih ya, agar penilaiannya tidak subjektif pada awalnya, itu tidak usah dilampirin. Mendingan begitu. Jadi perusahaan melihat dulu nih seperti apa orangnya, sesuai dengan requirement-nya dia atau enggak, kualifikasinya. Kemudian nanti bila mana diperlukan, itu Bapak bisa mengajukan inisiatif, saya sudah pernah psikotes loh gitu. Apakah di sini diperlukan atau ada psikotes yang dikondak sendiri atau diadakan sendiri dari internal perusahaan. Seperti itu. Karena kita kan nggak tahu ya kebutuhan juga dari perusahaan seperti apa. Tapi lebih baik sih nggak usah disertakan dulu. Tapi kalau umpamanya next proses bila mana dibutuhkan atau mungkin Bapak bisa bertanya di interview awal gitu, apakah kondisinya saya sudah punya hasil psikotes gitu. Apakah di sini ada psikotes sendiri atau dari psikotes yang pernah saya ikuti di suatu konsultan bisa saya lampirkan gitu. Jadi kita membuka percakapan juga dengan perusahaan yang dituju. Gitu. Jadi kita kayak membuka diskusi lah, jalur diskusi dengan perusahaan itu kan. Kalau HRD juga senangnya ini ya, keterbukaan, diskusi, komunikasi seperti itu.
Kalau umpamanya dia, kita ada tahap sendiri psikotes di sini, ya udah nggak usah nggak usah disertakan. Tapi ini bisa menjadi catatan bagi kita agar seumpamanya bila mana bertemu dengan HRD atau ada proses seleksi, kita bisa langsung mengantisipasi. Yang namanya juga self assessment ya, kita tahu apa yang ada pada diri kita sendiri gitu. Kalau umpamanya Bapak ngikutin psikotes dari perusahaan, belum tentu tuh dikasih tahu hasilnya. Kalau kayak saya nih, saya punya klien Indolacto. Ya, Indolacto itu produksi susu, grup Indofood. Produksi susu, Indomilk gitu ya. Ada tuh peserta, mohon maaf apakah saya bisa mendapatkan hasil psikotes saya gitu. Agar saya bisa melakukan evaluasi sama diri saya sendiri. Saya bilang mohon maaf, kami tidak bisa sharing karena itu adalah milik dari klien kami gitu, dan itu merupakan confidential. Walaupun ada yang ibu mau, nanti langsung menghubungi pihak Indolacto. Ya tentunya Indolacto nggak bisa ngasih tahu gitu. Jadi ya orang itu nggak tahu intinya. Gitu. Ada lagi, Bu Fitri? Jadi kalau kita mau ngirim CV dan hasil tes psikotes ini tidak diberitahu ke klien perusahaan ya Bu? Nggak usah. Dari pihak, misalnya dari pihak konsultan Ibu gitu kan, kita ngirim CV ini, kita kirim CV ya kan. Terus Ibu membantu kami memfollow up ke perusahaan A gitu ya. Apakah Ibu juga apakah perusahaan itu meminta hasil tes ke Ibu berikan atau gimana tanpa sepengetahuan kami gitu? Oh enggak. Itu CV yang drop your CV itu saya menjembatani gitu Pak, menjembatani kalau ada kebutuhan dari sana, kita punya pool loh, punya database yang bisa kamu pergunakan gitu. Nah itu untuk kalau mereka minta tuh, mereka minta, umpamanya, oh kami nggak ada psikotes di sini karena terkendala nggak boleh masuk pabrik gitu ya, masuk pabrik atau ada restricted area gitu ya, sehingga Anda psikotes sendiri deh gitu. Jadi itu merupakan bahan diskusi Anda gitu Pak. Diskusi Anda dengan pihak user. Oh iya saya udah punya, nanti saya sertakan ya gitu. Nah, baru dikasih. Kalau sumpahnya, oh kita udah punya standar sendiri, nah kan itu juga ya. Ini nggak usah aja dulu. Ya, perusahaan sih beda-beda ya. Kalau saya sih senang-senang aja karena sudah dapat informasi dari peserta. Tapi ada juga HRD ya, you know lah kan ada HRD yang saklek juga gitu. Tergantung karakteristik orangnya. Kalau lebih amannya sih mending nggak usah. Gitu. Tapi itu menjadi catatan untuk diri kita sendiri. Bu, boleh bertanya? Iya, boleh. Ini kalau saya lihat kan ada bidang minat, ada gaya belajar ya. Yang pertama bidang minat. Ini ada nomor 1, 2, 3. Ini apa sesuai dengan urutan yang kemampuan masing-masing peserta atau bagaimana ya Bu? Dan hubungan dengan gaya belajar apa ya? Oh gini, jadi kalau bidang minat ini memang sebenarnya ada 6 bidang minat. Namun demikian 3 yang ditampilkan menjadi prioritas. Nomor 1 itu adalah yang strong interest. Jadi kita tuh kayak yang Ibu Fiorencia gitu ya. Yang satu adalah entrepreneur ya Bu, enterprising ya Bu ya, yang satu ya. Enterprising yang satu, gimana Bu? Enterprising nomor 1. Jadi dia tuh sifatnya tuh kayak ini, bagaimana menjual sesuatu, membujuk orang, di enterprising, lebih pada bisnis dia gitu. Itu merupakan prioritas, bukan jadi sesuatu yang
strong interest kita. Jadi yang kenapa ditampilkan cuma 3 dari 6 ya, itu adalah strong interest kita. Dan hubungannya dengan gaya belajar adalah bila mana Anda nih belajar sesuatu yang baru atau menjadi karyawan baru, Anda lebih efektif diajarin itu melalui apa sih? Apakah visual, apabila atasan Anda memberikan peragaan-peragaan, dikasih tunjuk gitu. Oh ini tahapannya ini, tapi menghadirkan benda itu di hadapan Anda atau sesuatu yang perlu dipelajari. Atau yang sifatnya auditorik, dengerin rekaman aja bisa. Atau mungkin kalau umpamanya Anda marketing, ya bagian marketing itu seperti role play yang Anda mendengar ya, ada auditoriknya juga. Atau mungkin dengerin dulu nih rekaman ada presentasi dari CEO atau direktur marketing, atau kamu ada tools untuk marketing, kamu dengerin dulu. Nah, orang itu cepet banget tuh kalau orang auditorik. Atau orang itu kinestetik. Kinestetik itu praktek secara langsung. Kayak umpamanya marketing, dia join visit. Sama-sama yuk. Oh, kayak gini ya. Nah, itu sensitivitas terhadap sesuatu gaya belajarnya. Belajar. Apakah seseorang itu penting banget diketahui agar kita bisa mengoptimalkan. Jadi tujuan dari ini semua, psikotes ini semua adalah bagaimana kita mengoptimalkan kemampuan kita. Kayak orang ini nih, kinestetik, kemudian rekomendasi pekerjaan yang direkomendasikan programmer komputer, cocok banget gitu. Jadi dia itu bisa belajar bila mana dia praktek secara langsung gitu. Umpamanya ada tutorial, terus kemudian dia langsung mempraktekkan. Nah, orang ini cepet gitu, cepet nangkepnya gitu. Oke, berarti artinya untuk contoh hasil ini orang bersangkutan lebih investigatif yang pertama kali, kedua artistik. Betul. Gitu. Betul. Oke. Terima kasih. Iya. Halo Bu. Nah, betul. Iya. Mbak Fitri ya? Iya. Mau bertanya Bu. Ini saya masih penasaran. Ini tuh kan yang paling atas ada nilai yang IQ. Betul. Nah, IQ ini tuh berdasarkan nilai yang kemampuan dasar saja atau termasuk juga dengan sikap kerja dan kepribadian ya Bu ya? Oh, jadi gini, kalau kita bicara IQ itu berbeda dengan penalaran verbal, numerik. Jadi alat tesnya waktu itu tuh memang beda gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang IQ itu adalah wadah untuk belajar sesuatu yang baru. Kalau diibaratkan itu seperti galon aqua gitu kan ya. Galon aqua, dia seberapa sih? Ada galon aqua yang besar, ada yang 1 liter, ada yang 250 mili. Nah, itu IQ itu seperti itu. Oh, jadi nilai IQ yang tertera itu ya di luar dari yang di atas ini, yang 3 nilai yang di atas ini ya Bu ya? Betul. Oh, gitu. Iya. Terus Ibu gini, misalkan ya IQ-nya udah tahu misalnya di rata-rata atau misalkan di atas. Nah, apakah IQ ini bisa diubah atau tidak ya Bu ya? Bisa berubah atau tidak gitu? Kalau IQ itu sifatnya inherent atau bawaan. Atau disebut juga innate capacity, kapasitas bawaan. Kalaupun dia bisa berubah, artinya dia bisa naik gitu ya, biasanya ada unsur pembelajaran. Unsur pembelajaran umpamanya orang itu sering dites nih dengan alat tes yang sama gitu. Nah, itu dia bisa belajar IQ-nya. Tapi naiknya juga nggak banyak-banyak. Umpamanya dia IQ-nya rata-rata, dites lagi, ya paling 1-2 poin. Nggak bisa sampai yang umpamanya dia sampai ujuk-ujuk superior. Kecuali kayak dia mungkin dapat kunci jawabannya gitu. Seperti itu. Oh, walaupun misalkan ada orang yang kemampuan IQ-nya tuh superior, tapi dia malas belajar,
dan nggak pernah belajar dalam misalnya dalam kurun waktu 5-10 tahun, apakah pas dites kembali itu bakalan berkurang sangat? Bisa. Nah, jadi mungkin aja kecerdasan. Jadi dia kalau IQ itu kan berhubungan dengan kemampuan analisa, kemampuan belajar sesuatu hal yang baru, gitu. Ini bisa aja kecerdasan umumnya dia tinggi, gitu ya. Tapi untuk yang di dalamnya kayak verbal, numerik, nonverbal itu bisa rendah. Itu bisa juga. Jadi saat dia menghadapi persoalan yang dituntut di sini, walaupun dia punya IQ-nya gede, tapi dia nggak optimal. Jadi orang ini kasihan juga gitu. Dia punya wadah yang bagus, gitu ya, tapi dia tidak mengoptimalkan kemampuannya. Sehingga yang terlihat orang itu biasa aja. Kalau HRD, oh iya, kok dia bisa biasa aja, padahal dia punya kemampuan yang baik. Gitu. Jadi yang terlihat saat itu tuh saat pengukurannya. Jadi kalau umpamanya dia dulu mungkin ya dapat IQ-nya bagus, tapi saya juga nggak tahu karena dulu ini kan validnya kan cuma 1 tahun, valid true-nya, kevalidan alat tes ini setahun, gitu. Tapi kalau untuk kecerdasan umum ini adalah innate capacity, kapasitas bawaan. Gitu. Oh iya, jadi kalau untuk yang IQ-nya itu emang kapasitas bawaan dan emang gak gampang berubah gitu ya Bu ya. Walaupun misalnya betul. Kita mau belajar atau kita malas, tapi ya kapasitasnya emang gak gampang berubah gitu. Cuman kalau misalkan dari yang nilai yang kepribadian, sikap kerja dan kemampuan dasar itu masih bisa diperbaiki gitu ya Bu ya. Bagaimana kita ini semangat untuk memperbaiki gitu ya. Betul. Kayak umpamanya ketelitian kerja, orangnya gerubak-gerubuk nih kalau kerja last minute, sehingga kerjanya nggak berhati-hati. Pada banyak kasus nih ya, biasa dia ketelitiannya dia kurang, terus abis itu stabilitas emosinya kurang, kemudian motivasi berprestasi ya kurang. Nah itu ada banget kaitannya. Jadi memang kerjanya dia last minute banget, orang itu deadliners lah gitu, atau prokrastinasi, suka menunda-nunda. Gitu. Karena dia mut-mutan, stabilitas emosi, terus motivasi berprestasinya nggak begitu tinggi. Biasanya dia nyamain temennya, lu udah, kalau mahasiswa nih ya, lu udah selesai belum tuh tugas lo kemarin? Gue males lo. Dia nyamain nasib tuh biasanya. Iya gue juga nih. Ya udah ya, ntar aja ya ngerjainnya. Ya udah tidur dulu deh. Ya udah oke deh. Abis itu baru deh oh iya kan deadline-nya kan ntar besok ya. Besok malam gerubuk-gerubuk, sehingga hasil kerjanya bukannya bagus tapi mungkin aja dia nggak teliti, cuman seadanya aja gitu. Nah kayak gitu tuh. Nah itu kalaupun yang mahasiswa punya profil psikogram kayak gitu, cepet-cepet deh untuk diperbaiki. Jadi saat masuk dunia kerja udah nggak terdeteksi lagi tuh saat di psikotes sama HRD-nya gitu. Oke Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Terus apa lagi? Boleh tanya lagi Bu? Iya, boleh. Ini hubungan komitmen kerja dengan penyesuaian diri itu bagaimana contohnya ya? Oh, tentu banyak. Tentu punya relevansi yang korelasi yang positif. Saat dia penyesuaian diri itu terlalu eksesif itu terlalu berlebih gitu ya. Artinya bisa dibayangkan bahwa orang itu mengharapkan penerimaan dari kelompoknya. Gitu. Jadi penyesuaian diri yang dipaksakan. Kalau dia terlalu ke kanan ya, ke kanan itu adalah penyesuaian diri yang dipaksakan. Artinya orang itu mau diterima oleh kelompoknya. Jadi apapun kata kelompoknya dia ikuti. Ya. Nah, hubungannya adalah komitmen kerja itu bisa aja dia kendor. Artinya tergantung pada
putusan atau suara terbanyak dari kelompoknya. Nah, komitmen kerja ini kan bagaimana kita adalah menunjukkan konsistensi kita terhadap pekerjaan kita. Kita mau nggak sih mengikuti. Jadi komitmen kerja itu di dalamnya juga ada yang namanya kedisiplinan dan kepatuhan kerja. Gitu. Mau nggak sih mengikuti apa yang menjadi arahan dari atasannya, gitu ya. Terus mau nggak sih memenuhi target-target yang udah diberikan kepadanya, gitu. Itu komitmen kerja. Sedikit banyak ada pengaruhnya dengan penyesuaian diri. Oke. Kalau dengan motivasi berprestasi? Tadi apa tuh? Motivasi berprestasi atau komitmen kerja? Tadi komitmen kerja dan penyesuaian diri. Terus untuk motivasi berprestasi itu hubungannya apa ya dengan karir? Dan kedua yang tadi. Oh, kalau motivasi berprestasi itu kan bagaimana dia menunjukkan keinginan untuk unggul dibandingkan teman-temannya. Biasanya orangnya kalau motivasi berprestasinya tidak terlalu tinggi, penampakannya itu dia pasrah aja. Udahlah, lumayan lah dapat segitu. Lumayan lah posisi gue. Lumayan lah masih kerja lah. Gitu. Gitu. Biasanya dia apa ya? Eagerness dia eagerness dia nggak terlalu banget deh gitu, cukup aja untuk posisinya saat itu. Lumayan daripada gue nggak kerja gitu. Atau dia nggak, ya aspirasi karirnya nggak terlalu tinggi, gue mendingan jadi staff deh, gak disuruh-suruh. Kalau umpamanya gue jadi supervisor, jadi manajer, susah ya, biasanya banyak sikut-sikutan tuh. Nah, dia udah antisipasi, agak antipati aja dulu tuh. Padahal belum kenyataannya begitu kan ya. Karena kita kerja kan bukan hanya dapetin duit ya, tapi kan keinginan untuk pengembangan diri. Dan pasti inginnya kehidupan yang lebih baik kan. Karir kan pasti akan mempengaruhi ya. Nggak mungkin kalau staff digaji umpamanya 50 juta gitu. Kan nggak juga, kan harus realistis juga. Pasti itu mengikuti karir, posisi jabatan, mengikuti apa sih yang didapat. Jadi lebih pada produktivitas kerjanya dia, ya udah kerjanya begitu-gitu aja. Apa yang dituntut dikasih sama atasannya aja gitu. Biasanya sih gitu. Kelihatannya orang itu nggak terlalu antusias kalau dikasih pekerjaan baru gitu. Nanti profil yang lain tuh bisa kelihatan nih. Nah, si HRD itu bisa memprediksi orang itu seperti apa. Yang inget nggak ya waktu saya sharing mengenai ini zamannya Jauhri Window. Jadi karyawan itu dipetakan menjadi 4. Ada yang talent yang bagian atas, ada yang performer, ada yang problem employer, sama deadwood. Nah, kalau umpamanya orang itu punya sebenarnya bagus gitu ya, kapasitas intelijensinya dia bagus, atau setidaknya cukup memadai, tapi dia malas-malesan, itu problem employer tuh. HRD akan menjadi susah tuh kayak gitu tuh. Itu biasanya. Nah, itu dipetakan kalau HRD. Jadi ada bagusnya ikut ini kan kita tahu ya, bagaimana sih si HRD itu nilai gitu ya. Benar nggak sih penilaian dia? Nah, itu kita kan masuknya nanti ujung-ujungnya adalah self assessment terhadap diri kita. Oke. Mau tanya lagi, Bu. Kalau contoh ini kan dia bidang minat investigatif. Mungkin nggak kalau dia investigatif tapi ketelitiannya rendah atau ya rendah lah di bawah cukup. Mungkin kan nggak? Pasti mungkin. Kalau investigatif itu kan lebih pada interestnya dia ya terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan data-data. Bagaimana dia memfokuskan perhatiannya. Nah, ketelitian ini bagaimana sih dia ada awareness-nya nggak sih mengenai hasil kerjanya? Belum tentu loh orang yang investigatif punya ketelitian kerja yang memadai. Gitu.
Biasa aja yang seperti yang saya bilang tadi, bisa aja orang itu punya kecenderungan deadliners atau penyesuaian diri yang terlalu berlebih terhadap kelompoknya. Ya, jadi membuat dia sebenarnya tergantung profilnya lah kalau mame itu. Nah ini boleh bilang kalau pendekatannya adalah pendekatan individual. Nah, kenapa ini laporan psikologis ini kami bagikan secara individu bukan kelompok? Ya, karena memang individu itu dibandingkan oleh diri dia sendiri. Akhirnya ada laporan psikologis ini. Ya. Ada lagi. Satu lagi Bu, mau tanya. Kalau misalnya orang IQ seperti contoh ini ya superior, apa mungkin dia ketelitian rendah? Atau sebaliknya dia akan selalu tinggi ketelitiannya? Oh iya, bisa aja sih Pak. Karena sebenarnya korelasinya itu enggak secara langsung ya. Karena IQ itu berhubungan dengan kapasitas dia untuk mempelajari hal-hal baru atau menganalisa sesuatu hal yang baru. Tapi kalau ketelitian itu merupakan sikap kerja, awareness atau kepedulian seseorang terhadap hasil kerjanya. Itu ketelitian atau kualitas kerjanya. Ada waktu itu saya ngetes orang dengan orang QA, quality assurance. Itu orang udah dites berulang kali ya dari pihak, nggak tahu juga tuh siapa gitu ya, dari pihak klien saya. IQ-nya bagus, 117 ya, di atas rata-rata. Namun dia udah ngerjain soal tugasnya itu nggak teliti banget gitu ya. Ya udah pada akhirnya kita drop orang itu ya, bilang tidak disarankan karena salah satu requirement dari si perusahaan itu adalah ketelitian itu merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh masing-masing pesertanya. Wajib loh. Karena hubungannya dengan produknya. Produknya susu. Kalau susu kan dia harus benar-benar orangnya teliti ya. Kalau enggak, nanti umpamanya harus naik produksi. Rasanya coklat. Orangnya itu dimasukin rasa vanila gitu ya. Apalagi dia orang QA gitu. Nah itu udah nggak banget tuh. Kandidatnya tidak sesuai dengan rekomendasi dan tuntutan dari pekerjaannya. Ya udah nggak lulus walaupun dia udah bagus IQ-nya ya. Nah itu dia perlu dikasih tahu, tapi karena dia masih bentuknya kandidat gitu kan, program pengembangannya itu kan juga belum ada ya, karena dia kan kandidat, masih calon masih pelamar lah gitu. Nah ini pentingnya nih, kalau umpamanya kalian psikotes di perusahaan, hasilnya kan nggak tahu kan, kita nggak ada perbaikan di sini. Tapi kalau seumpamanya kalian ngetes sendiri, hasilnya untuk kalian sendiri, udah tuh bisa memuas diri. Umpamanya saya mau posisi yang saya lamar nanti bidang construction kan luas ya. Yang seperti yang saya bilang, construction ada yang di desainnya, ada yang di estimatornya, ada yang di bagian business development, ada yang di bagian technical advisor, ada di bagian customer complaint gitu ya. Nah itu banyak tuh. Nah kalian bisa menyasar nih dengan hal ini. Gitu. Nah ini bagus banget sih seperti itu. Ataupun kalian bisa mengantisipasi diri kalian. Nih kan kalian ada yang masih mahasiswa nih, tapi udah tahu profil kalian nih kayak gini, sehingga bisa tuh melatih diri, sehingga once waktu saat Anda interview, Anda udah lebih siap. Nggak terdeteksi lagi tuh kalau waktu di psikotes. Umpamanya di sini kurang teliti. Udah tuh ada kalian menyusun strategi. Kalau saya karena saya kurang teliti emang bekerjanya itu, kalau saya menyelesaikan sesuatu harus dilihat dulu. Harus diteliti lagi.
Caranya gimana? Umpamanya nih, bagian payroll nih ya, udah tahu tuh anak buahnya. Dia nggak neliti semua untuk posisi-posisi yang sifatnya umpamanya supervisor, asisten manajer, itu dia tidak terlibat lagi secara langsung, secara day to day pekerjaan anak buahnya. Namun dia tahu nih anak buahnya itu sering salah di mana. Umpamanya nih, kayak pemotongan pajak PPH gitu ya. Oh, ini anak buahnya pernah punya pengalaman salah di perhitungan PPH. Nah, dia ngeceknya di situ aja. Itu yang namanya managerial skill. Nanti kalian pasti di posisi itu akan tahu. Jadi kalian tidak harus mengerjakan satu persatu duer, tapi kamu tahu di mana titik kelemahan dari anak buah kamu. Gitu. Oh, ini dia nih pernah salah ngitung di bagian pemotongan PPH 21, pajak penghasilan. Diperiksa tuh di situ. Oh ya benar masih salah. Jadi kalau manajer yang pinter itu dia bisa mengetahui terlebih dahulu pekerjaan anak buah tanpa secara langsung terlibat dalam mengerjakannya. Gitu. Oke, menarik sekali Bu ya. Mau tanya, kalau tadi kan masalahnya ketelitian. Ketelitian sendiri apakah bisa diperbaiki dengan pekerjaan yang berrutinitas, atau misalnya dia nggak teliti, dia pasti nggak akan selalu teliti, atau bagaimana ya? Jadi gini, kalau seumpamanya dia tidak menyadari menyadari kekurangan dia, itu pasti akan lanjut, gitu ya. Seperti dia akan lanjut deh, mungkin kayak umpamanya karena kalau dia nggak di psikotes kayak gini kan dia nggak tahu nih kekurangan diri dia. Ya udah, umpamanya kayak anak yang saya psikotes bagian QA tapi dia nggak teliti padahal dia orangnya cerdas, ya udah pasti dia nggak teliti gitu. Tapi kalau dia kasih tahu diteliti lagi ya pekerjaannya, karena kamu nih banyak salah di sini, dia awareness-nya itu jalan. Jadi perlu dicek juga dengan kemandirian kerja biasanya kalau kayak gitu. Nah, ketelitian ini bisa diperbaiki. Seperti adalah membiasakan diri meneliti kembali hasil kerjanya. Dan dia mulai harus aware tentang adanya namanya kualitas kerja. Dan juga dia juga perlu mengetahui bahwa konsekuensi akhir hasil kerjanya. Ya, daripada dia melakukan revisi atau minta maaf ke klien karena sudah memberikan hasil kerjanya yang masih kurang teliti, umpamanya mengkoreksi hasil, itu kan males kan? Kalau hubungannya umpamanya nih posisi-posisi yang sifatnya krusial, kayak umpamanya payroll, waduh, salah nih motong pajaknya, ya ampun, udah disubmit sama atasan, gitu ya. Wah, gimana ya caranya? Wah, udah dilaporin ke bagian pajak lagi. Wah, konsekuensinya akan jadi lebih jangka panjang dibandingkan dia meneliti kembali, memberikan waktu dikit gitu untuk meneliti kembali hasil kerjanya. Gitu. Nah, itu yang harus kita ketahui bahwa ada konsekuensi-konsekuensi dari hasil kerja kita, output kerja kita. Ya umpamanya nih saya salah ngasih hasil kerja ke klien, udah tersubmit, namanya juga manusia ya, mungkin aja juga salah gitu. Nah, saya kan juga harus minta maaf, aduh mohon maaf, itu saya salah, namanya belum saya ganti gitu ya. Nah, itu kan lebih nggak enak ya, karena kan kalau umpamanya ini menciptakan trust gitu, ya mendingan saya menyediakan waktu sedikit untuk meneliti kembali hasil kerja saya, dibandingkan saya minta maaf sama klien saya, sehingga ini benar nggak sih hasil kerjanya gitu, daripada saya dipertanyakan lebih lanjut gitu. Nah, itu sebenarnya yang kita harus aware mengenai
konsekuensi bila mana kita nggak teliti gitu. Karena bidang pekerjaan kita kan tuntutannya begitu ya. Mungkin aja kalau umpamanya si orang QA calon pelamar itu tidak psikotes sama saya, itu bisa pabrik umpamanya apalagi produknya susu gitu ya. Nah, itu dia bisa ngambil sampel salah-salahan atau memberikan justifikasi salah-salahan sehingga akhirnya ada customer complaint. Coba bayangkan pabrik segitu gedenya, terus customer komplain susunya kembung gitu ya, susunya kembung atau susunya ada bakterinya, coba bagaimana itu? Itu bukan skala dianya aja, tapi skala yang namanya perusahaan. Efeknya apa? Efeknya customer bisa masukin ke media massa, itu kan ngerinya gitu ya, media massa. Kemudian ya pokoknya panjang deh ceritanya. Seperti itu. Ada lagi? Oke Bu, kalau gitu itu bisa diperbaiki ya. Bisa. Nah, kalau misalnya gini, orang yang sifatnya deadliner, jadi dia mengerjakan pada waktu mau selesai, mau dikumpulkan, itu dia biasanya cenderung kemana ya arah dari grafik ini? Biasanya dia stabilitas emosinya kurang, mut-mutan tuh orang itu. Nanti biasanya kita tanyain tuh di feedback individual, bagaimana sekarang kondisinya gitu. Ini saya kalau ngerjain tugas nggak tahu ya kenapa ya, saya malah senengnya tuh lebih pada deadliners deket-deket, kan ada tuh mahasiswa gitu. Atau kalau kayak nggak mood aja. Nah kan kita tahu tuh kalau nggak mood aja kalau ngerjain jauh-jauh hari kayak kebanyakan teman-teman saya gitu, saya tuh nggak bisa, kayaknya nggak konsen. Nah berarti dia hubungannya sama stabilitas emosi dan konsentrasi gitu. Bisa ketahuan sih. Nah itu baru kita bisa masuk bahwa itu tuh nggak bagus untuk kesehatan mental kamu gitu. Belum tentu nanti umpamanya kamu udah deadliners, habis itu mati lampu gitu kan, habis itu laptopnya rusak, nah kan stres kan gitu. Belum lagi deg-degan jantungnya. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya Bu. Seperti Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Bu. Ya, ini berarti setelah ini masih ada lagi sesi feedback ini individual. Feedback individual sih nggak ada sih. Oh. Ada. Kalau mau ada pertanyaan sih nggak apa-apa. Kalau itu drop your CV sih boleh. Karena kan saya punya itu di Migas, ada, terus kemudian ada banking sama FMCG, beverages. Oh ya, FMCG. FMCG, beverages juga. Jadi nanti saya bisa kasih CV ke sana. Gitu. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Untuk CV-nya dikirim ke mana ya Bu? Sebentar, nanti saya nanya dulu ke Pak Agung dulu. Apakah bisa langsung ke saya langsung? Nah, dari saya nanti saya forwardin ke pihak HRD masing-masing, gitu. Atau harus ke BKI dulu? Atau apa? Gitu. Ya, nanti saya jangan bubar dulu di grup ya. Nanti saya informasikan di situ. Oke, siap Bu. Ya, ada lagi? Atau yang mungkin sudah kerja gitu ada sharing mengenai kesulitan-kesulitan di tempat kerja gitu. Tadi pagi sih ada yang menurut dia karir dia nggak naik-naik gitu. Nah itu perlu dicermati juga tuh ada apa di situ. Gitu. Ada lagi?
ya Bu, satu lagi Bu, saya kan dari hasil tes kemarin itu, saya dominan di enterprising. Jadi, waktu saya kerja, jadi kan saya punya pengalaman di bidang konstruksi ya Bu, teknikal sekali gitu Bu. Jadi, pas setelah saya resign dari tempat pekerjaan saya sebelumnya, saya tuh mendapat pekerjaan awalnya teknik, tapi saya dipindahkan divisi ke marketing gitu Bu. Di situ saya bener-bener jauh banget dari background perkuliahan dan background pengalaman saya kayak gitu Bu. Jadi saya mengalami ternyata sulit untuk mempengaruhi orang, memarketingkan orang untuk membeli produk saya begitu Bu. Itu kan saya merasa kesulitan, tapi di sini kenapa saya menjadi lebih tinggi gitu Bu? Atau mungkin emang berbeda ya? Soalnya di sini ada kalimat berusaha memanipulasi orang lain mencapai tujuan organisasi. Iya. Gini, kamu marketingnya apa? Marketing apa di sana? Saya itu bekerja di operasional mall, jadi saya marketing untuk membeli kios dan event-event untuk para calon UMKM gitu Bu, di mall tersebut. Kayak gitu Bu. Itu kan jauh banget dari background saya gitu. Sebenarnya kalau yang interest ini, kamu kan sebenarnya kamu punya interest di bidang enterprising. Menjual sesuatu, memanipulasi, maksudnya membujuk ya, bukan memanipulasi data, membujuk seseorang gitu. Nah, bisa aja pendekatannya itu pendekatan teknis. Umpamanya kamu selling something gitu ya. Tapi lebih pada menyasar umpamanya ini fasilitas yang kami di sini adalah umpamanya mall ini terdiri dari konstruksi bangunan yang tahan gempa gitu. Sebenarnya dari segi teknis juga masuk gitu. Nah, itu tergantung strategi-strategi yang bisa kamu komunikasikan nanti dengan atasan kamu gitu. Terus kemudian sebenarnya kamu ada interest ke ini ya, tapi kadang-kadang ya begitu loh orang merasa kok saya nggak bakat di situ, padahal itu mungkin aja yang dia tidak terasah. Nah, biasanya kalau berhubungan dengan tuntutan pekerjaan, kamu enterprising ya, kamu udah punya minat nih, punya interest gitu. Terus kemudian tapi belum berhasil di situ. Nah, kita harus lihat dulu apakah kamu punya product knowledge yang memadai sehingga saat kamu berhubungan dengan klien, kamu kayak punya kepercayaan diri. Strategi-strateginya udah selesai, udah sesuai atau belum sih gitu. Nah, biasanya ada yang namanya pelatihan. Jadi masuknya pada pelatihan. Pelatihan mengenai marketing strategi gitu ya. Selling skill gitu. Seperti itu. Atau pendekatannya mungkin kamu kan kalau orang teknik suka banget teknik gitu ya. Pendekatannya bisa dari segi teknik. Umpamanya kamu bisa menceritakan bahwa construction dari ruko ini terdiri dari beton bertulang atau something gitu ya, sehingga tahan gempa. Kemudian kita punya fasilitas air yang bisa diminum langsung gitu. Kayak gitu kan mengedukasi dari klien. Kamu enterprising yang minat keduanya apa? Konvensional Bu. Oh, enterprising sama konvensional. Jadi kamu di data juga sebenarnya suka gitu ya, di data-data. Gitu. Sebenarnya jadi technical advisor juga bisa dirimu. Marketing iya, sama penyajian data. Jadi kamu strategi dalam memberikan atau mendekati klien itu lebih pada menampilkan data. Ini datanya loh yang ada di sini. Umpamanya orang yang beli kios kami memiliki growth dagang berapa persen seperti itu.
Jadi menyertakan data-data yang ada. Oke, baik Bu. Terima kasih. Bentar dulu ya. Nggak terdengar, Bu. Kalau minat yang nomor 3 apa Mbak Fiorenza-nya? Artistik, Bu. Oh, artistik. Berarti dia selling something atau mempengaruhi seseorang, tapi berhubungan dengan data-data, pemaparan data-data, dan pendekatannya sebenarnya bagus juga sih. Bagus juga, tapi mungkin belum terasah bagian itu. Karena banyak yang bilang bahwa marketing itu susah gitu ya. Udah mental blokir dulu. Nah, kita lihat lagi tuh di atasnya, profil di atasnya seperti apa yang mungkin daya tahannya kurang. Kalau daya tahannya kurang tuh, kalau dalam menghadapi sesuatu itu kadang-kadang mudah stres gitu. Nah, aku nggak tahu tuh profil di atasnya seperti apa. Itu biasanya merupakan faktor-faktor yang menghambat sekaligus mendukung. Dia udah ada nih sebenarnya, minatnya udah ada segala macam, tapi umpamanya daya tahannya dia masih kurang. Ya, daya tahannya yang kurang itu kecenderungan untuk aduh susah ya, belum apa-apa udah susah. Menghadapi, ada kan customer yang galak gitu kan, mana datanya, apa buktinya, saya bisa beli ini apa gitu. Ada yang pendekatan lebih pada, kalau orang teknis kan, teknik itu biasanya melihat sesuatu kan kaku ya gitu. Nah, itu yang mesti harus diasah lagi. Menghadapi customer yang mungkin aja Mbak malesnya waktu itu menghadapi customer yang rese gitu ya, yang susah gitu. Nah, itu bisa dipoles tuh, karena kita itu kayak pakai topeng. Walaupun deketin customer susah, tapi ya, oh iya, mohon maaf ya. Oh iya, nanti saya kasih tahu ke atasan saya, biasa gitu. Itu namanya strategi ya, selling skill, pelatihan nanti. Gitu. Ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Tuh, mau tanya dong, misalnya gimana sih caranya agar daya tahan dalam pekerjaan itu bisa lebih tinggi gitu? Pelatihannya bagaimana? Soalnya kadang saya misalnya kalau kerja misalnya, kadang kalau duduk terus gitu, bosen gitu, jenuh, kayak gitu. Itu termasuk daya tahan juga bukan ya? Iya, dia cepat bosen. Coba lihat di bidang minat Anda. Bidang minat Anda apa? Lebih suka yang apa gitu? Oh, bidang minat sih yang pertama konvensional, yang kedua investigatif, dan yang ketiga sosial. Nah, itu mungkin sosialnya dia saat Mbak bilang kadang suka bosen gitu ya, itu sosialnya sebenarnya dia lagi bekerja. Kalau sosial itu kan dia lebih suka berhubungan dengan orang, berinteraksi sama orang gitu. Itu dia lagi ngomong gitu. Jadi kalau umpamanya ada alam bawah sadar kita, Mbak suka tuh sesuatu yang sifatnya mendata, mengeksplorasi, mencari informasi yang berhubungan dengan data. Tapi saat dia sosialnya itu keluar, aduh bosen ya, saya pengen sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan gitu. Sebenarnya itu bisa dikombin sih. Gitu. Jadi kayak umpamanya berhubungan dengan sekarang kerjaannya apa Mbak? Ini sebagai accounting sih, accounting claim. Accounting. Oh, tapi accounting yang menyenangkan tuh biasanya tuh kalau jadi nomor 3-nya itu nanti berhubungan yang kan kalau umpamanya ada audit
Nah, audit Mbak tuh yang ngadepin. Data udah ada segala macam. Terus kemudian nanti menghadapi audit kan perlu ya kalau ada kekurangan dikit-dikit ngeles-ngeles gitu kan. Nah, itu tuh biasanya. Oh, iya sih Bu, saya suka misalnya kalau misalnya ada audit gitu, sebelumnya saya emang suka prepare dulu, pokoknya kira-kira apa aja sih yang bakal ditanyain. Jadi pas ada audit sih, alhamdulillah selama ini beberapa kali audit selalu wajar-wajar aja. Tapi emang sih pas ada itu selalu ada perasaan, ya alhamdulillah gitu. Ada perasaan senang sih kalau misalnya udah ada audit kayak gitu. Cuman ya itu misalnya dalam kerja kadang misalnya udah berapa bulan kerja gitu aja, jadi merasa kayak butuh motivasi terus gitu. Iya betul. Bosan gitu. Iya, tapi emang betul sih Mbak, yang bagusnya tuh kalau umpamanya atasan Mbak tahu nih. Nah itu kalau umpamanya nih auditnya orangnya susah banget nih, padahal kita mau dapet ISO apa yang berhubungan dengan ini, Mbak ya bisa diturunin gitu. Biasanya orangnya luwes gitu, ramah gitu, orang sosial gitu. Oh iya, ya makasih Mbak. Iya. Jadi memang penting, apalagi bisa tuh didiskusikan Mbak sama atasan Mbak mengenai potensi sama minat dan bakat Mbak gitu. Kalau accounting kan juga ada umpamanya hubungannya sama pajak ya. Pajak umpamanya suruh bayar pajak ke perusahaan. Kalau kelebihan pajak mah bisa dibalikin ya, tapi kalau kekurangan pajak atau nggak sesuai dengan apa gitu, nah itu bisa berkolaborasi gitu biasanya. Oke. Oh, udah nggak berasa ya jam 11.27. Juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, kalau umpamanya itu kita masih bisa berdiskusi melalui WA grup kita, atau save nomor saya juga nggak apa-apa. Ada lagi? Sudah ya? Oke, baik, saya stop share-nya ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kepesertaannya pada siang hari ini. Besar harapan kami bahwa hasil dari psikotes potensi minat dan bakat itu bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dalam pemilihan karir ya, dan di bidang kerja masing-masing ya. Kalau seumpamanya HRD-nya mumpuni gitu ya, kelihatannya orangnya bisa diajak diskusi, hasil itu bisa didiskusikan oleh HRD. Ya, kita masih tetap bisa berkontak. Silakan di-save nomor saya bila mana ada kebutuhan atau pertanyaan, bisa diajukan langsung kepada saya. Ya, terima kasih banyak ya. Tetap semangat semuanya. Terima kasih juga ya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Iya. Sukses selalu. Sukses selalu juga. Ya, oke. Silakan udah boleh live ya. Terima kasih banyak.